ada berapa? Sekitar 18 ya? 20, 18 ya. Iya, 18. Ada tema yang 20 ya. Sama saya mungkin 20 ya. Iya. Ada tema yang menarik mungkin yang hari ini menjadi tema di mana kita melihat globalisasi di setiap aspek kehidupan kita itu menjadi permasalahan besar yang menggerus nilai-nilai agama. Tema yang kita angkat sebenarnya adalah tema yang masih satu maknawiyat ya. Ada izzah, kemudian ada ifah. Kalau kita ingin kemudian membahas secara bahasa, apa sih perbedaan izzah dan perbedaan ifah? Sebelum kita membahas secara detail, izzah artinya sebenarnya kemuliaan. Izzah itu artinya kehormatan. Izzah itu artinya kekuatan diri. Jadi kemuliaan seseorang, kehormatan seseorang, kemuliaan seseorang, tapi sumbernya langsung dari Allah dengan jalan ibadah dan mendekat kepada Allah. Itu izzah. Kita akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan nilai-nilai kekuatan diri seseorang itu. Semua kekuatan, kehormatan, dan kemuliaan itu semua bersumber dengan al-asbab, dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu izzah. Paham ya ini ya, pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan ifah? Ifah itu kan sebenarnya artinya menahan diri, menjaga kesucian sebenarnya. Menjaga kesucian dari hal-hal apa yang diharamkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian izzah itu adalah kemuliaan, kehormatan, sampai tingkat kepada kekuatan seseorang, sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dekat dengan Allah, disebut asbabun nusrah. Itulah yang disebut dengan pertolongan Allah. Kita diberi kekuatan, diberi kemuliaan, diberi kehormatan karena kita dekat dengan Allah. Sedang kemudian ifah itu sebenarnya menahan diri. Setelah kita diberikan kekuatan oleh Allah, karena kita dekat dengan Allah, maka aplikasi dalam kehidupan kita, aplikasi dalam pola sosial kita, kemudian kita menahan diri seberat apapun, bagaimana itu bisa konsisten di atas jalan Allah. Itu menjaga kehormatan. Izzah dan ifah itu merupakan akhlak mulia. Karena akhlak mulia ini antara izzah dan ifah ini fungsinya saling melengkapi. Jadi saling melengkapi. Salah satunya kelengkapannya itu yang namanya izzah dan ifah itu sebenarnya diri ya. Kalau kita berbicara izzah, berbicara ifah, berarti kita sedang berbicara martabat, kehormatan. Kalau kita berbicara ifah, berbicara izzah, berarti kita sedang tentang martabat dan kehormatan seorang muslimah ataupun seorang muslim yang ejawantahnya dalam ajaran Islam itu. Maka secara detail, izzah itu adalah harga diri yang tinggi. Jadi izzah itu karena kemuliaan, izzah itu karena kehormatan, izzah itu karena kemudian kekuatan, dan itu sudah kekuatan, kehormatan, kemuliaan tertinggi yang tidak akan merendahkan kepada siapapun kecuali kita akan merendahkan kepada Allah.
Jadi kalau orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang kemudian terhormat di hadapan Allah, dengan apapun dan sesulit apapun, dia tidak akan pernah merendahkan diri di hadapan manusia. Ini poinnya di sini. Sedang kemudian izah yang disebut dengan kekuatan tadi, bahwa kekuatan spiritual kita, spiritual itu berarti keyakinan, ya. Kekuatan keyakinan spiritual kita, orang itu tetap akan mulia, orang itu tetap akan terhormat dalam setiap kondisi karena memiliki kekuatan spiritual. Jadi terhormat, mulia, yang disebut dengan kekuatan itu adalah kekuatan spiritual. Spiritual itu kekuatan keyakinan. Sedang kemudian izah itu berasal dari Allah, tadi disebutkan bahwa izah yang sejati semua bersumber dari Allah atas ketaatan seorang hamba kepada Allah. Puasa kita, sholat malam kita, baca Quran kita, menjaga nilai-nilai syariat kita, itu untuk membentuk kita dekat dengan Allah sehingga kita dimuliakan oleh Allah, terhormat, dan memiliki kekuatan keyakinan sesulit apapun hidup kita. Poin pertamanya di situ. Nanti kita akan berbicara dengan globalisasi di kebebasan dalam pergaulan saat ini. Maka yang kedua, iffah itu sebenarnya menahan diri tadi. Apa itu menahan diri? Berarti pengendalian diri tadi. Menjauhkan diri sepenuhnya karena dia sudah memiliki kemuliaan saking dekatnya dengan Allah, maka orang itu akan berusaha menjauhkan diri dari setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat, dan setiap yang diharamkan dan dilarang oleh Allah. Setiap orang yang sudah memiliki kemuliaan, kekuatan spiritual, hati tadi, kemudian kehormatan yang langsung karena dekat dengan Allah, orang itu pasti akan menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Menjauhnya perbuatan dosa dari perbuatan dosa dan maksiat disebut iffah. Paham nih ya? Poinnya di situ ya. Maka iffah itu banyak orang mengatakan kesucian, ya kan? Banyak orang mengatakan kesucian. Menjaga kesucian jiwa, berarti kan hati. Karena sodrun itu tempatnya di sini. Sodrun itu di antara dua dada, di tengah-tengah ini namanya sodrun, namanya hati di situ. Apa yang kemudian kesucian? Kesucian hati, kesucian lisan, kesucian pandangan, kesucian anggota tubuh kita. Yang kedua, iffah artinya kesopanan. Jadi memiliki rasa malu, rasa malu itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bahas hubungan izzah dan ini. Jadi hubungan izzah dan iffah itu keduanya adalah konsep yang saling terkait membentuk satu kesatuan menjadi akhlak mulia. Paham ya? Jadi izzah kemuliaan didapatkan dari dekat dan ibadah kepada Allah. Setelah orang dekat dengan Allah, maka sifat iffahnya muncul. Dilarang dan menjauh dari hal-hal yang dilarang, dosa, maksiat, dan sebagainya. Maka seorang iffah, menahan diri, akan menjaga izzah pasti. Jadi kalau orang yang bisa menahan diri, pada hakikatnya orang itu yang sedang menjaga izzah. Kalau kamu bisa menjaga kehormatan kamu, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, jauh dari sifat pelanggaran kepada Allah, pada hakikatnya kamu sedang menjaga izzah. Paham? Sampai sini? Iya. Maka keduanya adalah sifat para hamba Allah yang soleh tentunya, solihah, dan yang satu kisah sebentar. Kita sudah sangat masyhur izzah dan iffah itu didapatkan dalam pengamalan nilai agama. Maka kalau kemudian kamu membuka materi-materi yang telah lalu, itu ada hadis Arba'in Nawawi itu
hadis yang sangat panjang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang Islam kepada malaikat Jibril ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Maka di posisi Islam, saya Dr. Abdul Karim Zaid dan kemudian mensarah tentang makna Islam itu, beliau menyampaikan jadi makna Islam diambil dari hadis akhirni anil Islam, maka kemudian Nabi menjawab al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah sampai akhir. Nah, Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan makna Islam itu intinya ada 3 di situ. Cakupannya ada 3. Ada syahadatu alla ilaha illallah disebut dengan syahadat tauhid. Nah, ini berkaitan. Ada syahadatu anna Muhammadar Rasulullah disebut dengan syahadat ittiba atau syahadat Rasul. Yang ketiga ada al-amalu sholeh fi dirwatis sholah wa zakat wa saum wal haji. Jadi ada amal soleh. Orang yang kemudian bisa menjaga nilai agama ini, pada hakikatnya orang itu sedang menjaga izzah dan ifah, kehormatan dirinya dan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu kisah coba kita ambil ya. Ada sebuah kisah yang ditulis dalam kitab Al-Hujjah ya. Kana hunaka syaikhun yu'allimu talamidahu al-aqidah. Jadi ada seorang syekh itu muridnya banyak ya. Memiliki murid yang sangat banyak. Syekh ini yu'allimu talamidahu, sering mengajarkan kepada murid-muridnya itu kemana-mana al-aqidah, materi tentang keyakinan, materi tentang spiritual tadi. Yu'allimuhum syarhun la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang diajarkan itu kemana-mana itu 2 kalimat tauhid itu. Tauhid yang disebutkan kalimat tauhid itu ada syahadatu alla ilaha illallah, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Wa fi yaumin, pada suatu hari itu ja'a ahadun talamidatus syekh. Salah satu syekhnya karena sudah selesai ini, sudah selesai lulus, materi-materi sudah diberikan sangat banyak kayak gitu. Maka kemudian murid-muridnya sama-sama silaturahmi ke tempat syekhnya itu. Ketika silaturahmi, kemudian salah satu dari muridnya, setelah yang lain semua memberikan hadiah rasa terima kasih kepada syekhnya itu, yang lain ada yang memberikan hadiah palawija, tani, sayur, ada yang memberikan uang, dinar, dirham, ada yang memberikan kemudian kenang-kenangan lah, hadiah itu karena rasa terima kasihnya telah mengajarkan ilmu itu. Nah, murid yang satunya itu kemudian ja'ahadu talamidatus syekh. Salah satu datang kepada syekhnya, datangnya terakhiran, dibigoi hadayatan lahu. Jadi memberikan burung beo karena tidak punya yang lain apa-apa. Hanya punya burung beo untuk hadiah kepada syekhnya yang telah mengajarkan ilmu. Wa kana syaihu yuhibbu tarbiyatat tuyur wal qitatu. Syekh itu memang suka tarbiyatat tuyur, suka itu memelihara burung dan memelihara kucing, qitat. Makanya dia burung ya seneng gitu ya, bahagia. Wa ma'al ayam, salah satu hari atau pada suatu hari itu ahabbu syekh al-biho. Syekh ini dengan perkembangan burung beonya luar biasa, senang sekali, tambah senang, tambah suka. Maka saking senangnya, wa kana ya'khudhu ma'ahu fi durusihi. Setiap ngisi pengajian itu,
syekhnya itu membawa burung beo itu plus kandangnya dibawa. Coba kalau saya ngajar ke pesantren bawa kandang burung beo, kira-kira gimana? Mungkin kamu Ustadz kepriwe ya gitu mungkin ya. Nah kemudian hatta ta'lamul bigho, sampai burung beo itu nutku kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, apal itu kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, karena yang diajarkan mutar-mutar itu hanya kalimat itu, penjelasan kalimat syahadat itu, syahadatain. Fakana yantikuha lailun wa naharun. Jadi dia burungnya itu kalau berkicau, kalau berbunyi itu pagi itu ya kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah sampai siang, nanti malam sampai jam segini, pada maghrib sampai menjelang malam nanti ngoceh atau berkicaunya itu kalimat itu. Akan tetapi wafi marrotin, pada suatu waktu wajadat talamidatu syekhnya itu didapati oleh muridnya tidak ngisi kajian sampai 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kemudian muridnya membiarkan tidak dijenguk karena takutnya ada halangan saja. Pertemuan kedua, kemudian belum dijenguk. Pertemuan ketiga akhirnya dijenguk, takut sakit. Ternyata ketika dijenguk, wajada talamidatu sehum yabki bisiddatin wayan tajibu. Jadi syekhnya itu sedang nangis guderan. Bisiddatin. Bisiddatin itu nangis yang apa bahasanya? Siddah itu bagaimana? Bisiddatin kan nangis yang bahasa Jawanya nangisnya guderan ya gitu ya, mungkin ya. Nangis sangat. Maka wa inda masa'aluhu qala lahum, ketika ditanya, syekhnya ditanya itu, wa inda masa'alu, mereka itu bertanya kepada syekhnya, qala lahum, saya itu menjawab, qatalal kitu albiho. Loh kenapa syekh? Kenapa menangis? Nangisnya bisiddah, dengan sangat keras. Syekh itu menjawab, qatala al-qitatu qatala al-qita al-bigo. Jadi saya menangis sebab kucingku telah memakan burung beonya. Jadi burung beo itu dimakan oleh kucing. Nah, kisah ini nanti di akhir apa? Memunculkan izah dan ifah. Apa itu? Faqalu lahu. Mereka bertanya, lihada tabki, apa dengan kucingnya, burung beonya dimakan oleh kucing, kemudian dengan ini Anda menangis, wahai Syekh, dan tidak mengisi kajian 3 kali pertemuan. In syi'ta akhdharna laka khairu wa afdalu minhu, kalau jenengan kerso bahasa Jawanya, kalau jenengan mau Syekh, hai guruku, saya masih punya burung beo yang lebih bagus dari ini. Kalau memang karena ini jenengan kemudian sedih, tak beri burung lagi sama saya. Syekhnya kemudian mengatakan, Marut Syekh. Saya itu menjawab, faqala la abki lihada, saya tidak menangis karena perkara ini. Bukan karena mati burung beonya dimakan oleh kucing. Walakin abkani ana inda mahajamal kitu albio akhadha bisarihan yusarrihuhu. Saya hanya khawatir saja. Saya bersedih sekali. Kenapa burung beo yang setiap hari mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian di akhir kehidupannya diterkam oleh kucing, dia hanya bisa berteriak-teriak saja, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir hayatnya. Kesedihan saya di situ, walaupun beo itu tidak kena taklif, tapi kenapa dia sudah hafal kalimat la ilaha illallah, kemudian diulang-ulang setiap berpagi
dari sore sampai malam, kenapa akhir hidupnya seperti itu? Kenapa tidak diucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka kemudian saya itu mengatakan, walam yakum illa bisiro, kenapa dianya teriak-teriak saja. Bahasanya kik 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 gitu saja, teriak-teriak saja. Li'annahu, kemudian saya itu memberikan pelajaran sebab li'annahu kana yaqulu, karena kemudian burung beo itu hanya mengucapkan saja bilisanihi faqat. Jadi lisannya saja yang kemudian mengucapkan kalimat syahadat, walam yu'allimuha. Jadi tidak tahu hatinya. Jadi keyakinan spiritualnya enggak ada. Walam yash'uru, dan dia juga tidak merasakan seperti apa sih yang disebut kalimat syahadat itu, karena tidak belajar, tidak tahu, tidak yakin, dan tidak mengamalkan. Maka saya itu menutup dengan kalimat yang indah yang hari ini menjadi pembahasan sebentar. Saya itu kemudian menutup pembahasan yang sangat luar biasa. Apa pembahasannya? Saya itu mengatakan seperti ini. Wahai muridku, na'isu hayat. Kita itu hidup dalam kehidupan kita. Nuraddidu kalimatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita itu sering mengulang-ulang kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah bi alsinatina, dengan lisan kita. Wa indama yahdurunal maut, takutnya proses kehidupan kita menuju kematian itu nansaha, kita lupa. Amalan-amalan kita jauh dari amalan-amalan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang melekat dalam kehidupan kita bukan itu. Walanadkuruha, apalagi kita kemudian tidak bisa menyebut sedikit pun kalimat itu. Liana qulubuna lam ta'rif, karena spiritual hati kita itu tidak yakin dengan kalimat itu. Maka bekal yang disampaikan Syekh, perjalanan kata saya di akhirnya beliau menyampaikan kemuliaan dan kemudian kehormatan dan kekuatan spiritual hati maksudnya itu akan didapat dan akan mewarnai penjagaan diri seseorang terhadap nilai-nilai kebaikan dan menjauhi dari nilai-nilai keburukan dan larangan. Itu berawal dari paham dan kuat serta kokohnya pengamalan dan pemahaman kalimat syahadat. Ini poinnya. Jadi kalau judulnya apa? Lihat judulnya. Jadi kalau kita berbicara kemarin judul yang dibahas, ya, judul yang dibahas oleh diajukan judulnya itu, coba kita ingin merefleksi. Kalau kita ingin membahas judul yang kemarin sebenarnya ingin kita bahas, menjaga izzah diri di tengah lingkungan bebas, itu permasalahan izzah dan iffah itu akan bisa terjaga ketika kalimat syahadat itu dipahami dengan benar, direnungkan dengan betul-betul, ditancapkan dalam hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan kita, serusak dan sesulit apapun kehidupan yang hari ini sedang kita jalani. Banyak kisah dari para wanita-wanita salaf 18 hari sebelum Khadijah meninggal dunia. Jadi 18 hari sebelum Khadijah meninggal dunia. Ini jadi pengisian sampai 21.30 ya, sebentar lagi ya. Jadi 18 hari sebelum Khadijah meninggal dunia, itu kan di waktu Rasulullah, sebelum Rasulullah SAW itu, ketika Khadijah meninggal dunia, pernah Rasulullah SAW pulang dari dakwah,
kemuliaan istri yang disebut dengan Khadijah itu setiap Rasulullah pulang dari dakwah, jam berapapun Rasul pulang, pasti Khadijah yang membukakan pintunya. Jadi membukakan pintunya. Suatu ketika Khadijah sedang menyusui Fatimah. Karena Khadijah jarang masak ya. Orang miliarder, properti investasinya banyak, propertinya juga kekayaannya luar biasa. Di akhir-akhir kehidupannya, kemudian ketika Rasul pulang, Khadijah menyusui Fatimah yang keluar darah. Jadi sudah bukan air susu. Ketika itu Fatimah dipindahkan oleh Rasulullah dan Rasulullah berbaring di pangkuannya Khadijah, tertidur di situ, tapi kemudian Khadijah meneteskan air matanya. Ketika meneteskan air matanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, wahai istriku Khadijah, apakah engkau menyesal bersuamikan Muhammad? Dulu engkau adalah orang yang terpandang, dulu engkau adalah orang yang mulia, dulu engkau adalah orang yang kaya, dulu engkau adalah orang yang setelah engkau membersamaiku, kekayaanmu habis, banyak orang yang menghinakanmu, banyak orang yang mengucilkan kamu. Kemudian Khadijah menjawab, wahai Rasulullah Muhammad, suamiku, saya tidak akan pernah menyesal karena kemuliaan yang didapatkan bukan dari manusia, karena kemuliaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi seberat dan sesulit apapun kita dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan kehidupan kita hari ini, ya, yang disabdakan banyak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan isbiru, bersabarlah ya, karena layak ti'alana alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqarabakum. Semakin zaman itu kita hidup semakin susah, semakin berat, semakin sulit, ujiannya semakin besar. Sampai kapan kebesaran itu dan itu akan hilang? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, di globalisasi semua aspek kehidupan, orang banyak mengeluh tentang urusan-urusan kehidupan, kebebasan dalam bermedia sosial, kebebasan dalam lingkungan dan pergaulan. Maka bekal yang disampaikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di masa yang saat ini, kehidupan kita itu adalah yang pertama, at-tamassaku bil Qur'ani was sunnah, kata beliau. Pegangi nilai Al-Quran, pegangi nilai as-sunnah. Yang kedua, untuk menjaga nilai-nilai ifah, kehormatan diri kita, ternyata beliau memberikan solusi, perbanyaklah sholat malam, perbanyaklah puasa. Karena itu lebih menjaga kehormatan atau yang disebut dengan ifah. Maka di poin yang kita tekankan di kesempatan yang mulia ini, keteguhan hati, kekuatan hati, kekuatan prinsip, dan kekuatan bisa membackup seluruh hal-hal dengan nilai iman, itu dipentingkan saat ini. Sehingga seberat apapun kita menjadi para kayu bakar dakwah ini, ya, bara api dakwah ini, mudah-mudahan dimanapun kita berpijak, dimanapun kita bersosial dan hidup dimanapun kita akan menjadi pionir, menjadi lampu-lampu penerang, dan menjadi figur-figur yang kehormatan mereka, kemuliaan kita dimuliakan oleh mereka, izzah kita dimuliakan oleh Allah, sehingga manusia dimanapun kita berada, kita akan dimuliakan oleh manusia,
karena yang kita kejar itu adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang sudah dikejar adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapat itu iffah, rasa hati-hati kita menjaga yang betul-betul ketaatan kepada Allah dan betul-betul akan meninggalkan sekecil apapun itu kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan karena randonnya hanya setengah jam ya, Halimah ya, hanya sampai setengah 10 ya. Zoom-nya sampai berapa itu matinya? Sampai jam 9 kurang 10 menit. Ya, Kemungkinan itu. ini saya cukupkan ya, karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdul Hanif, SPDI MPD yang telah memberikan kami nasihat dan motivasi. Semoga Allah membalas Ustadz dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan kami semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin Allahumma amin. Masuk ke acara yang ketiga yaitu sesi sharing dan tanya jawab. Agar pertemuan ini semakin hangat dan hidup, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang diajukan kepada Ustadz. Atau mungkin ngobrol ringan. Boleh. Izin bertanya, Ustaz. Mana ya? Dampak jangka pendek ataupun jangka panjang ketika seorang itu tidak bisa menjaga izahnya di kehidupan gimana ya? Di kehidupannya, gimana sih? Di dalam kehidupannya. Iya, seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi ada hal-hal penting yang perlu dipahami dalam penekanannya. Kalau kita ingin melihat pelajaran tentang keteguhan para wanita salaf, termasuk Maryam, bagaimana segala fitnah, godaan, bahkan mukjizat kehamilannya pun menjadi masalah, gitu ya, menunjuk pada puncak di ifah dan izah. Orang yang menjaga ifah dan izah ini jangka panjang dan jangka pendeknya berkeyakinan Allah akan selalu membersamainya. Yang kedua, orang yang kemudian tidak menjaga izah, karena ifah itu dijaga karena dia menjaga izah. Orang yang tidak menjaga izah, semakin hari dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Semakin hari dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada permasalahan dalam kehidupannya. 1, orang yang tidak tertata kehidupannya dengan nilai-nilai yang tujuannya untuk Allah. Karena ibadah kita itu ya banyak janji di dalam hadis, dalam Al-Quran, nilai pahala sekian. Banyak orangnya yang namanya mengejar nilai bahwa diampuni dosanya. Kemudian bahwa sholat di Masjidil Haram sekian, Masjidil Nabawi sekian, sampai dikatakan bahwa nanti akan diberikan kefakirannya dicabut. Tujuan kita itu Allah, bukan tujuan itu. Jadi kalau hidup kita nanti tujuannya untuk selain Allah, apalagi menjauh dari Allah, apa yang telah dijanjikan Allah itu tidak akan tertunaikan. Poin pertamanya di situ. Jadi semakin kita jauh dari Allah, tidak menjaga izah, karena izah ini menjaga Allah, menjaga syariat-syariatnya, menjaga kedekatan dengan Allah. Ketika kita jauh akan menjadi permasalahan, orang itu hatinya akan terisi dengan
selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah selain Allah, maka kata Imam Ibnu Qayyim itu hati yang terisi keyakinan tidak kepada Allah, hatinya mulai gundah, kehidupannya mulai khawatir, kehidupannya mulai resah. Jangka terpanjangnya orang itu, kata Fatihakan itu, mutasakituna ala atorikil Islam. Bisa pelan-pelan dia futur, mutasakitun. Dia akan berjatuhan menjadi orang-orang yang istiqomah, berjatuhan menjadi tidak istiqomah. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin si siapa namanya? Dian ya. Jazakumullah Mungkin yang lain ada lagi. Masih ada waktu. Berapa sih? 21 orang, 20 orang ya. 25, 20. Yang nggak hadir siapa? Mahira izin Ustaz. Mahira siapa? Siti Alimah. Oh, Siti Alimah. Citra sama Citra Ustadz mungkin belum bisa hadir karena masih belajar. Oh, gitu. Sania. Oh, Sania datang ya. Afan Ustadz, Fitri izin. Fitri izin. Iya, tadi anaknya bangun. Oh, ngeloni anak. Oh iya, Fitri sudah punya anak ya. Punya anak. Oh iya. Oke. Saya makanya saya bisanya jam 9. Karena juga ngeloni anak dulu ya. Gitu. Ada yang bisa didiskusikan, monggo, nggak apa-apa. Monggo yang lain, Zainab, Safira, Sania, Alia. Ini ada yang kuliah. Ada yang sedang kuliah. Ada Ustaz. Di mana pada kuliahnya? Iya, yang kuliah. Yang kuliah sudah kasih tadinya. Bisa dimunculkan fotonya, kita ambil gambar. Gimana caranya? Boleh Ustaz. Diambil gambarnya oleh Halimah ya, di screenshot ya. Monggo Atika. Pakai angka 6 ya Ustaz. Angka 6 Ustaz. Iya. Satu, dua, tiga. Ya, cukup. Ya. Itu ada lagi yang disampaikan. Sepertinya Zoom-nya sebentar lagi ya, 5 menit lagi ya. 10 menit lagi Ustaz. Nggih. 10 menit lagi ya. Ya. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan kembali. Jika tidak ada, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila banyak kekurangan atau ketidaknyamanan selama acara berlangsung. Terima kasih jazakumullah khair kepada teman-teman semua, kepada Ustaz Hanif yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Mari kita jaga silaturahim ini dan semoga kita bisa berkumpul kembali di lain kesempatan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.
Pada Ustadz Abdul Hamid dipersilakan untuk menjelaskan. Boleh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian kalau hamil ikut dulu nggak? Ikut lah. Kalau apa?